Empoli akan all out hadapi Inter Milan. Inter Milan akan bertandang ke markas Empoli di Stadio Carlo Castellani dalam laga pekan ke-10 Serie A 2024 hingga 2025. Laga Empoli versus Nerazzurri ini dijadwalkan kick-off pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Simone Inzaghi bertekad menebus hasil imbang yang mengecewakan melawan Juventus pada laga sebelumnya. Mereka mengemban misi wajib menang melawan Empoli guna memangkas jarak poin dengan Napoli di puncak klasemen sementara Serie A. Di sisi lain, Empoli berupaya berjuang untuk bangkit setelah tanpa kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir mereka di semua ajang, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Parma pada pekan lalu. Empoli sedang mengalami masalah konsistensi, terutama dalam urusan mencetak gol. Mereka juga kehilangan Sebastiano Esposito yang mengalami cedera. Inter Milan sendiri juga datang dengan beberapa masalah cedera, seperti Calhanoglu dan Acerbi, yang masih harus absen besok. Namun, mereka masih bisa mengandalkan Aslani atau Piotr Zielinski di lini tengah dan De Vrij di pertahanan. Melihat performa kedua tim dan tren terkini, Inter jelas difavoritkan untuk menang atas Empoli. AC Milan dibuat babak belur Napoli, San Siro jadi panggung Lukaku Kvaradona. Napoli berhasil membuat AC Milan babak belur di Liga Italia 2024 hingga 2025 dan menjadikan San Siro sebagai panggung duet Lukaku Kvaradona. AC Milan melakoni giornata ke-10 Liga Italia 2024 hingga 2025 dengan bertemu pemuncak klasemen sementara, Napoli. Dalam pertandingan kali ini, AC Milan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Napoli di Stadion San Siro pada Selasa, 29 Oktober 2024, waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Menariknya, pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, dalam laga kali ini mencadangkan Christian Pulisic dan Rafael Leao. Ia lebih memilih untuk memainkan Samuel Chukwueze dan Noah Okafor di sektor sayap lini depan Rossoneri. Pertandingan pun berjalan cukup seimbang dengan AC Milan menguasai bola sebanyak 61% sepanjang laga. Tidak hanya itu, Alvaro Morata dan kawan-kawan juga mampu melepaskan 13 tembakan dengan 5 di antaranya mengarah tepat ke gawang Napoli. Di sisi lain, I Partenopei tidak mau kalah dan berhasil meluncurkan 4 shots on target dari 9 kali percobaan ke gawang AC Milan. Meski bertindak sebagai tuan rumah, AC Milan langsung mendapat tekanan dari Napoli sejak babak pertama baru dimulai. Benar saja, gawang AC Milan langsung jebol saat laga baru berjalan 5 menit lewat aksi Romelu Lukaku. Gol tersebut pun menjadi luka pertama AC Milan di hadapan pendukung sendiri. Bukannya mencetak gol, gawang Rossoneri malah kebobolan lagi pada menit ke-43. Kali ini, Vichak Kvaratskhelia mencuri panggung pertunjukan dengan gol cantiknya dari luar kotak penalti. Gol tersebut tidak bertambah hingga akhir laga dengan keunggulan 2-0 Napoli atas AC Milan. Lautaro Martinez kemungkinan diistirahatkan saat laga tandang Inter Milan versus Empoli. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez kemungkinan akan diistirahatkan dalam pertandingan pekan ke-10 Serie A 2024 hingga 2025 melawan Empoli pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini menurut Corriere della Sera via Internews, bahwa Inzaghi ingin memberi waktu istirahat kepada kapten Nerazzurri itu. Tim asuhan Inzaghi semakin tertinggal dari Napoli asuhan Antonio Conte di puncak klasemen, setelah bermain imbang 4-4 di kandang sendiri melawan Juventus pada Senin kemarin. Oleh karena itu, kemenangan melawan Empoli di Stadio Carlo Castellani sangat penting bagi Inter. Inter memiliki peluang sempurna untuk memangkas jarak poin mereka dengan sang pemuncak klasemen. Karena Napoli akan menghadapi AC Milan di Stadio San Siro pada pekan 10 ini. Namun, Lautaro mungkin tidak masuk dalam starting 11 Inter melawan Empoli. Lautaro gagal mencetak gol melawan Juventus, menandai penampilan ke-6-nya tanpa gol di Serie A sejauh musim ini. Inter kemungkinan memainkan Mehdi Taremi untuk menggantikan Lautaro. Penyerang andalan timnas Iran itu belum mencetak gol di Serie A musim ini. Namun, ia tampil baik di Liga Champions, menunjukkan kepada Inzaghi jika dirinya dapat diandalkan. Christian Chivu beberkan penyebab rapuhnya pertahanan Inter Milan musim ini. Legenda Nerazzurri, Christian Chivu membeberkan alasan rapuhnya pertahanan Inter Milan sejauh musim 2024 hingga 2025 ini. Selama sesi wawancara terbarunya dengan Radio Serie A, seperti dilansir Internews, Chivu membahas beberapa topik, termasuk masalah pertahanan Inter dan peluang mantan timnya untuk mempertahankan Scudetto. Dominasi Inter musim lalu saat meraih gelar Serie A ke-20 sebagian besar berkat tangguhnya lini pertahanan mereka.
Nerazzurri hanya kebobolan 22 gol musim lalu, yang terendah di Serie A. Keseimbangan sempurna di antara lini membantu Inter tampil sama baiknya dalam serangan. Namun, situasinya menjadi buruk musim ini. Inter telah kebobolan 13 gol hanya dalam 9 laga, termasuk hasil imbang 4-4 di kandang sendiri melawan Juventus di laga terakhir. Selain itu, mereka hanya mencatatkan 3 clean sheet sejauh musim ini. Christian Chivu pun mencoba mengulas krisis pertahanan yang dialami Inter saat ini. Inter bermain sepak bola proaktif. Mereka menyerang dengan 7 atau 8 pemain, bertujuan untuk mendominasi, dan itulah sebabnya pertahanan mereka lebih terbuka, terekspos, jelas Chivu. Musim lalu, pertahanan lebih dalam, dan mereka lebih mengandalkan transisi. Pilihan ini mencerminkan kepercayaan diri yang telah dibangun tim ini dan kekuatan masing-masing pemain. Waktu untuk berlatih juga terbatas karena banyaknya pertandingan yang harus dimainkan. Setelah memenangkan bintang kedua, fokus bisa sedikit menurun. Inter mungkin tidak berada di level yang sama seperti musim lalu, tetapi mereka tetap sangat kuat dan dapat memenangkan Scudetto lagi. Chivu juga membahas hubungannya dengan Simone Inzaghi. Kami telah menghabiskan waktu di lapangan bersama selama jeda internasional. Dia sangat membantu, begitu pula stafnya dan klub. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Inter Milan termasuk 5 tim terbaik di dunia. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu menyebut timnya termasuk dalam 5 tim terbaik di dunia. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, seperti dilansir Internews. Hakan Calhanoglu mengalami masalah paha saat Inter menang tipis 1-0 melawan Roma seminggu yang lalu. Akibat cedera tersebut, ia harus absen pada matchday 3 Liga Champions UEFA melawan Young Boys dan derby di Italia melawan Juventus pada Senin kemarin. Inter menang tipis atas Young Boys 1-0 tetapi gagal mengalahkan Juventus meskipun sempat unggul 4-2 menjelang 10 menit terakhir. Benar saja, pengganti Calhanoglu, Piotr Zielinski tampil gemilang sebagai starter. Mantan gelandang Napoli itu mencetak 2 gol melalui penalti di babak pertama, yang menuai pujian dari Calhanoglu. Zielinski bermain dengan baik, tidak mudah memainkan peran itu setelah bertahun-tahun melakukan sesuatu yang berbeda di lapangan, kata Calhanoglu. Ia melakukan pekerjaan yang hebat dan memberikan dukungan penting, dan saya mengucapkan selamat kepadanya. Ia juga mencetak 2 penalti, yang merupakan hal yang bagus karena itu berarti ada orang lain yang dapat mengambilnya untuk saya. Calhanoglu melontarkan pujiannya kepada Lautaro Martinez setelah penganugerahan penghargaan Ballon d'Or. 2024 Lautaro Martinez berhasil menempati peringkat 7, sedangkan Calhanoglu di posisi ke-20. Sangat bangga, sungguh. Saya senang dan bangga di saat yang sama. Baik untuk diri saya sendiri maupun untuk Lautaro dan Sommer yang ada di sini bersama saya. Selain Inter, hanya Manchester City, Real Madrid, Arsenal, dan Bayer Leverkusen yang memiliki lebih dari 1 wakil dalam 30 kandidat Ballon d'Or kali ini. Lebih dari itu, saya yakin Inter termasuk dalam 5 tim terkuat di dunia saat ini, dan saya cukup yakin akan hal itu. Fonseca tetap optimis setelah kekalahan AC Milan dari Napoli, lebih percaya diri dari sebelumnya. Manajer AC Milan, Paulo Fonseca, memberikan komentar optimis yang mengejutkan setelah kekalahan 0-2 dari Napoli di San Siro. Meski hasil pertandingan membuat Milan semakin tertinggal di klasemen, Fonseca menyatakan bahwa dirinya lebih percaya diri dari sebelumnya dan yakin akan perkembangan positif timnya di masa depan. Dalam pertandingan ini, Milan kebobolan gol cepat pada menit ke-5, membuat mereka harus mengejar ketinggalan dari awal. Meski Rossoneri berhasil menciptakan sejumlah peluang, Napoli tetap tampil klinis dan menambah keunggulan mereka sebelum turun minum. Kekalahan ini mempersulit situasi Milan yang harus segera berbenah jika ingin tetap bersaing. Fonseca menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil pertandingan, namun tetap memuji upaya timnya dalam menciptakan peluang. Jika kita melihat hasilnya, mereka mencetak 2 gol dan kami tidak mencetak 1 gol pun meskipun kami memiliki banyak peluang. Kami kebobolan 1 gol setelah 5 menit, kemudian kami bereaksi dengan baik dengan memainkan sepak bola berkualitas, jelasnya. Fonseca menekankan bahwa menghadapi tim sekuat Napoli bukanlah tugas mudah, namun ia melihat sisi positif dari permainan anak asuhnya. Fonseca menekankan pentingnya kerja sama tim, menyebut bahwa ada sejumlah kesalahan dalam pertahanan yang perlu diperbaiki, namun perkembangan tetap ada. Milan akan bertemu Monza pada Sabtu ini. Dan kemenangan menjadi harga mati bagi tim Fonseca. Napoli saat ini memiliki keunggulan besar, dan jika AC Milan ingin tetap berada dalam perburuan gelar, kemenangan atas Monza adalah keharusan.